Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati tergelincir. Hati-hati tergelincir. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami menyadari hidup kami penuh dengan jebakan, hidup kami penuh dengan jerat, dan hidup kami penuh dengan jalan-jalan licin yang bisa membuat kami hidup tergelincir, dan ajar kami agar kehidupan kami dipenuhi dengan kewaspadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati-hati tergelincir. Sebelum berbicara lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, sebuah pertanyaan, sahabat seperjalanan, pernahkah punya pengalaman tergelincir? Di zaman terdahulu tatkala orang tidak punya kebiasaan membuang sampah dengan baik, banyak sekali orang-orang yang jatuh yang disebabkan oleh kulit pisang. Jadi orang buang kulit pisang, kemudian menginjak kulit pisang dan jatuh. Dan itu ada dalam buku-buku komik sewaktu saya masih kecil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa jemaat meninggal, jadi neneknya atau kakeknya meninggal karena tergelincir jatuh di WC atau di dekat wilayah WC sampai meninggal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa seorang jemaat muda meninggal gara-gara saking bersih dan apiknya pemilik dan tuan rumah tersebut. Garasi mobil itu dikasih terpal. Kemudian dikasih terpal, lalu mobil itu parkir mundur ke belakang yang sudah diterpal. Kemudian istrinya itu memarkirkan di belakang mobil, tapi dia berdiri di terpal. Tatkala kemudian mobil itu mundur, dan ban itu tentu berputar karena dia mau mundur. Kemudian mengenai terpal, dan terpal itu tertarik oleh putaran ban sehingga ban itu mundur ke belakang, namun terpalnya itu maju ke depan, dan istrinya yang berdiri di atas terpal itu tertarik dan terjatuh, dan kepalanya dulu yang jatuh ke bagian belakang terkena tembok. Singkat cerita sahabat seperjalanan, ini peristiwa tragis. Akhirnya istrinya meninggal dalam waktu yang tidak berapa lama. Dari peristiwa-peristiwa kecil seperti demikian sahabat seperjalanan, kita memahami bahwa hal-hal yang licin itu berbahaya. Hal-hal yang licin itu berbahaya. Kalau kita menyentuh ular, kita akan merasakan betapa licinnya, atau menyentuh belut betapa licinnya. Tapi kalau saudara terenggiling atau yang kemudian landak yang berduri banyak, itu kita langsung waspada. Kehidupan ini, sahabat seperjalanan, yang namanya licin itu seakan-akan tidak berbahaya, seakan-akan tidak mengancam, seakan-akan bersahabat, seakan-akan nampak kelihatan lembut, tapi itu menghancurkan. Karena apa? Hati-hati, hidup kita bisa tergelincir oleh mulut manis. Hati-hati, hidup kita bisa terjebak oleh tipu dan bujuk rayu. Hati-hati, hidup kita bisa rusak karena kita melihat sesuatu yang kelihatannya seakan-akan membawa kebaikan kepada kita semua, namun itu menghancurkan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu singa, namun gambaran yang lebih sesungguhnya sebetulnya, iblis itu tidak mengaum-ngaum seperti singa. Karena kalau mengaum itu terdengar. Tapi iblis itu mengeluarkan bukan auman, tapi iblis itu mengeluarkan bujuk rayu yang manis. Dia bisa datang seperti malaikat, dia bisa seperti domba,
tetapi sebetulnya dia adalah serigala di dalamnya. Jadi serigala berbulu domba. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita coba renungkan bersama-sama berapa banyak, termasuk mungkin dialami oleh sahabat seperjalanan sendiri, orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga kita, sahabat kita, yang kemudian kehidupannya jatuh terpuruk karena satu hal, yaitu tidak hati-hati berjalan di jalan yang licin dan membuat kita tergelincir. Mungkin dalam hal bisnis, seakan-akan ini mulus menjanjikan sukses, namun kita terjebak oleh sebuah keadaan yang awalnya kita tidak pahami, namun menghancurkan kehidupan bisnis kita. Atau mungkin lawan jenis, dia kelihatannya pasangan yang bisa menjadi pasangan hidup sampai berumah tangga, nampak begitu indah. Setelah melewati satu jangka waktu, kita baru tahu bahwa yang kita lihat sebagai malaikat ternyata berjiwa iblis dan berjiwa setan. Ini gambaran yang mungkin dramatisnya seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, lawan musuh iblis itu berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan yang kita tahu, kalau singa dan harimau, dia akan menerkam mangsa, dia tidak kelihatan. Dia jalan merangkak. Kalaupun dia mengaum, dia tidak akan mengaum di depan mangsanya. Dia mengaum sendiri. Kalau dia sudah kenyang, dia baru mengaum. Atau dia memanggil temannya, dia akan jalan merangkak. Warna bulu dari singa atau harimau itu sama dengan rumput, tidak kelihatan. Dia akan mendekati kita dengan jarak yang kita bisa ditangkapnya dan kita tidak bisa lari, menghindar. Maka dia berjalan tanpa suara. Dan kita melihat bahwa keadaan baik-baik saja, tidak ada yang bahaya yang bisa mengancam kehidupan saya. Namun sewaktu kita sadar bahwa harimau itu sudah dekat dan kita tidak punya kesempatan untuk lari dan menghindar. Sahabat seperjalanan, kita ingin hidup baik-baik saja. Kita ingin hidup aman-aman saja. Dan kita ingin hidup jangan sampai terjatuh dalam jerat, tergelincir di jalan yang lincir, kemudian itu menghancurkan kehidupan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus yang namanya itu waspada. Waspada, kemudian mengenal karakter jalannya. Kalau jalannya licin, kalau jalan ada air dan ada oli, itu seringkali tidak ada bedanya, sama-sama saja. Saya sendiri berkali-kali jatuh dari kendaraan bermotor karena satu faktor, yaitu licin, ada pasir atau kemudian ada minyak yang ada berceceran di jalanan. Dan biarlah kita berhati-hati. Kalau ada jalan yang licin, maka kita hindari. Sekalipun kelihatannya kita ingin terburu-buru sampai kepada tujuan. Sahabat seperjalanan, apapun bentuk daripada godaan yang bisa menjerat kita, ingat baik-baik bahwa iblis memang mencoba untuk menerkam kita dengan segala macam tawaran yang seakan-akan baik namun menghancurkan kehidupan kita di dalam seluruh aspek kehidupan. Mari sahabat seperjalanan kita berhati-hati, menjaga hidup kita baik-baik agar jangan sampai tergelincir dalam dosa, jangan tergelincir dalam kerugian, jangan tergelincir oleh bujuk rayu dan sesuatu yang kelihatannya baik namun sesungguhnya bisa menghancurkan kehidupan kita. Mari kita berhati-hati, hindari jalan lincir dan hati-hati kita tergelincir. Bapa dalam surga, biarlah kami berdoa buat sahabat seperjalanan, Tuhan menjaga hidupnya, dijauhkan daripada jerat bahaya yang membuat hidup kami bisa tergelincir. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan melindungi sahabat seperjalanan agar hidup kita jangan sampai tergelincir, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.